akhlak Nabi itu bisa buat orang yang benci sama beliau jadi jatuh hati kepada beliau. Kalau kita udah jatuh hati jadi benci. Kebalik. Nabi orang yang marah kepada beliau jadi jatuh cinta. Kita hampir jatuh cinta jadi marah. Kebalik nih akhlaknya. Berarti kita harus belajar banyak nih dari Rasulullah tentang akhlak. Beliau tuh bisa bikin seorang perempuan yang suaminya baru terbunuh, ayahnya terbunuh, pamannya terbunuh, saudaranya terbunuh dalam perang Khaybar. Yang dia bilang orang yang paling saya benci di muka bumi adalah Muhammad. Terus tiba-tiba yang namanya Muhammad datang menghampirinya di dalam tendanya, ditemani oleh beberapa orang sahabat. Lalu kisah itu diriwayatkan, Nabi datang dengan raut wajah yang penuh empati. Dengan raut wajah yang penuh empati. Bukan raut wajah orang yang sebagai pemenang perang. Kan Nabi menang perang waktu itu. Sebagai seorang tuan, bukan. Yang empati. Yang kayak sahabat banget gitu. Datang Nabi duduk di sebelah Sofia. Sofia diam aja, marah banget. Cuma dia gak bisa ngapa-ngapain karena dia berstatus tawanan perang. Mau gimana coba? Mau dia tusuk? Gak bisa, dia sendiri. Dan dia takut bahwa dia akan diperlakukan seperti umumnya orang memperlakukan tawanan perang. Karena dia belum paham, belum kenal Rasulullah. Dia kaget ketika Rasulullah SAW minta maaf sama dia. Kaget, gak ada cerita orang dalam perang yang menang minta maaf kepada yang kalah. Ada gak cerita kayak gitu? Gak ada tuh. Yang menang minta maaf sama yang kalah. Maaf ya kami menang. Jangankan perang, sepak bola aja susah nyari yang kayak gitu kan ya. Ini akhlak nih untuk kita teman-teman di Bandung dengan Persibnya. Nanti di Jakarta dengan apa Jakarta teh? Persijanya. Nanti yang menang siapapun yang tanding, maaf ya menang. Dari mana lo akhlak kayak gitu? Rasulullah. Karena yang itu lebih serius loh daripada bola. Bola kan cuma permainan, entertain, olahraga kan. Gak seserius perang. Perang itu serius. Kalah itu meninggal artinya, terbunuh. Kalau kita kalah paling ya kurangin apa, gak dapat skor gitu, gak dapat poin. Kalau itu kalah, terbunuh. Nabi datang minta maaf dengan ekspresi empati yang tinggi, yang dalam. Nabi itu kayak ngerasain banget perasaan Sofia. Minta maaf, menjelaskan. Sofia, maaf ya, aku ikut turut berduka atas wafatnya ayahmu, suamimu. Sofia marah banget. Terus Nabi menjelaskan apa yang terjadi. Aku tuh udah ngasih kesempatan agar kita gak usah berperang, tapi mereka terus menyerang. Maaf ya, ngejelasin lagi. Maaf ya, ngejelasin lagi. Berjam-jam. Seolah-olah Nabi yang minta pengampunan kepada Sofia. Seolah-olah Nabi itu tawanan perang. Minta maaf, menjelaskan kejadiannya. Minta maaf, menjelaskan. Terus kayak gitu dengan ekspresi serius. Dan kelihatan banget lah. Ucapan dan ekspresi orang yang jujur kan kelihatan ya. Jujur bahwa beliau tuh empati banget. Bahwa beliau juga berduka. Terus sampai Sofia dari yang tadinya lihat ke bawah nunduk marah. Lama-lama ngelihat ke arah Rasul. Ngelihat ekspresi Rasul serius banget. Malah dia jadi kasihan. Sampai akhirnya dia jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Kata Sofia, ketika Rasulullah SAW datang kepada saya, waktu itu dia adalah orang yang paling saya benci di muka bumi. Tapi dia terus meminta maaf dan menjelaskan. Meminta maaf dan menjelaskan. Sampai akhirnya dia menjadi orang yang paling saya cintai di muka bumi. Akhlak Rasul. Rasulullah gak mengatakan Allah berfirman wahai Sofia. Enggak, belum ke sana. Akhlak dulu, baru nanti ajarin. Tarbiyah namanya kan ya. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada ayat tentang orang-orang yang kafir yang telah mati terbunuh. Enggak, Rasulullah tuh tahu. Jangan ngomongin tentang ayahnya yang mati terbunuh, ibunya yang pamannya, suaminya yang mati dalam keadaan kafir. Nabi enggak mau ngomongin itu, kenapa? Menjaga perasaan Sofia. Kok masih dijaga sih perasaan? Kan mereka beda agama, mereka orang kafir. Inilah akhlak Rasul. Sehingga Nabi membahas yang membuat Sofia merasa kayak dihargai. Sebagai seorang janda, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang yatim, sebagai seorang tawanan. Sehingga dia takjub dengan akhlak Nabi. Akhirnya dia cerita, ya Rasulullah, belum beriman udah manggil, ya Rasulullah, saya pernah bermimpi bahwa dalam mimpi saya melihat ada rembulan di atas kota Madinah, lalu jatuh ke pangkuan saya. Jibril turun bilang ke Rasulullah, apa maksud dari mimpi itu? Tahu gak Rasulullah apa maksud mimpi? Apa Jibril?
Maksudnya rembulan itu kamu. Maksudnya dia akan jadi istri kamu di dunia dan akhirat. Rasulullah langsung, aduh gimana ya? Rasulullah juga orang yang ra'fah banget tuh. Bil mu'minina ra'ufun rahim tuh Rasulullah. Gak enak. Kan dia masih janda baru meninggal suaminya. Masa saya lamar gimana ya? Kata Jibril, ya Rasulullah Allah suruh engkau melamar dia untukmu. Menjadi istrimu di dunia dan di akhirat. Rasulullah dengan gak enak hati mengatakan, Sofia, aku ingin melamar kamu. Sofia, gimana ya? Itu mah cewek ya. Saya mencoba untuk menghayati kisah ini dari angle cewek elegan ya. Bukan cewek biasa, oh boleh gak apa-apa sih, gue sih enggak. Cewek elegan, cewek terhormat, cewek yang soleha walaupun belum beriman. Pasti dia gak akan bilang, Alhamdulillah Masya Allah, A-nya panjang gitu kan ya. Terus pakai emoticon berderai-derai, enggak. Dia terhormat. Dia akhirnya saya terserah gimana baiknya aja, menikahlah Nabi dengan Sofia. Modalnya apa? Akhlak. Bukan mahar yang besar, bukan akun sosial media followersnya paling banyak, bukan eksistensi, bukan gaya-gayaan, bukan datang bawa mobil mewah, datang bawa akhlak. Ini kayaknya modal kita belajar juga nih gimana cara ngelamar calon istri, akhlak.